Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pemasaran terintegrasi IMC dalam meningkatkan kualitas layanan. Pertama, pada bagian pendahuluan, kita mulai dari kondisi saat ini di era ekonomi jasa, di mana kualitas layanan tidak lagi hanya menjadi nilai tambah, tetapi sudah menjadi keunggulan kompetitif utama bagi perusahaan. Namun, kualitas layanan saja tidak cukup. Jika tidak dikomunikasikan dengan baik, maka pelanggan tidak akan benar-benar memahami atau merasakan nilai dari layanan tersebut. Oleh karena itu, disinilah peran Integrated Marketing Communication atau IMC menjadi sangat penting. Melalui IMC, perusahaan dapat menyampaikan pesan yang konsisten dan selerasa di berbagai saluran komunikasi, baik online maupun offline. Menurut Squad dan Kitchen, IMC merupakan strategi komunikasi yang terkoordinasi untuk membangun nilai merek. Hal ini sangat relevan terutama pada sektor jasa yang bersifat tidak berwujud karena komunikasi membantu mengurangi ketidakpastian pelanggan sebelum mereka melakukan pembelian. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar IMC dalam sektor jasa. Layanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk, yaitu tidak berwujud, tidak terpisahkan, variatif, dan juga tidak tahan lama. Karena sifat ini, pelanggan seringkali tidak bisa menilai kualitas sebelum mereka benar-benar menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk ekspektasi pelanggan sejak awal. IMC sendiri menurut Berg dan Belch merupakan proses komunikasi yang terintegrasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan berdampak. Dalam praktiknya, IMC dalam jasa terdiri dari beberapa elemen utama seperti advertising untuk membangun citra, promosi untuk mendorong public relation untuk membangun kepercayaan, serta digital marketing untuk personalisasi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, dimensi kualitas layanan menggunakan model Servaqua. Menurut para suraman dan rekan-rekannya, kualitas layanan diukur dari kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan. Artinya, jika layanan yang diterima sesuai atau melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas. Disinilah peran IMC menjadi penting, yaitu untuk mengelola ekspektasi pelanggan melalui komunikasi yang akurat dan realistis. Servaqua sendiri terdiri dari 5 dimensi utama. Pertama, tangible, yaitu bukti fisik seperti fasilitas dan tampilan staf. Kedua, reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan yang dapat diandalkan. Ketiga, responsiveness, yaitu kecepatan dalam merespon pelanggan. Keempat, assurance, yang berkaitan dengan kepercayaan dan profesionalisme. Dan terakhir, empati, yaitu perhatian personal kepada pelanggan. Selanjutnya, implementasi IMC untuk meningkatkan kualitas layanan. Pertama adalah konsistensi pesan atau one voice strategi, artinya pesan yang disampaikan dalam promosi harus selaras dengan realitas layanan yang dirasakan pelanggan. Jika tidak, akan muncul service gap akibat overpromoting. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara tim pemasaran dan operasional. Kedua, edukasi pelanggan. Karena layanan bersifat abstrak, IMC berperan untuk membantu pelanggan memahami layanan melalui konten seperti FAQ, tutorial, atau demo. Hal ini penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ketiga, komunikasi internal. Karyawan harus memahami nilai merek karena mereka adalah representasi utama perusahaan. Melalui internal marketing, perusahaan dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap konsisten sesuai dengan pesan yang disampaikan ke pelanggan. Selanjutnya, tantangan integrasi komunikasi dan layanan. Tantangan pertama adalah intangibility atau tidak berwujud, karena layanan tidak bisa dilihatkan sebelum digunakan. Perusahaan harus mampu mengkomunikasikan manfaatnya secara lebih konkret, misalnya melalui simbol, cerita, atau testimoni pelanggan. Tantangan kedua adalah variability atau variasi layanan. Kualitas layanan bisa berbeda-beda tergantung pada sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan standar operasional agar layanan tetap konsistensi dengan pesan yang disampaikan. Tantangan ketiga adalah manajemen ekspektasi. Jika perusahaan terlalu melebih-lebihkan dalam promosi atau over-promoting, maka pelanggan bisa merasa kecewa ketika realitas tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, komunikasi harus realistis dan sesuai dengan kemampuan layanan yang sebenarnya. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara strategi komunikasi dan kualitas layanan merupakan kunci utama dalam membangun ekuitas merek yang kuat. Melalui pendekatan Integrated Marketing Communication atau IMC, perusahaan tidak hanya berfokus pada penjualan layanan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan pelanggan. Hal ini dapat tercapai apabila perusahaan mampu menyampaikan pesan yang konsisten di seluruh titik sentuh atau touch point. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa setiap janji yang disampaikan dalam komunikasi benar-benar sesuai dengan kualitas layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Dan terakhir, studi kasus implementasi IMC pada layanan rumah sakit. Permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian antara promosi dan realitas layanan. Rumah sakit mempromosikan tanpa antri, namun pada kenyataannya pasien tetap harus menunggu. Hal ini menyebabkan penurunan kepuasan, meskipun kualitas medis sebenarnya sudah baik. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan pendekatan IMC yang lebih integrasi. Pertama, pesan komunikasi diubah menjadi manajemen waktu transparan, sehingga lebih realistis. Kedua, dilakukan edukasi melalui digital seperti penggunaan booking online. Ketiga, dilakukan perbaikan bukti fisik seperti fasilitas dan informasi waktu tunggu. Selain itu, staf juga dilatih untuk berkomunikasi dengan empati dan konsisten.
serta dilakukan follow-up kepada pasien melalui CRM dan survei kepuasan. Hasilnya, kepercayaan pasien meningkat, ekspektasi menjadi lebih realistis, dan loyalitas pasien juga bertambah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.